Bayangkan ada seorang wali yang santai, tak terburu-buru, dan selalu punya cara unik menghadapi situasi apapun, bahkan ketika harus bertemu penguasa Laut Selatan. Jangan lupa subscribe dan tulis di kolom komentar asal kotamu. Siapa tahu Wali Paidi juga akan mampir ke kotamu. Matahari sore di pantai selatan mulai merunduk perlahan, memantulkan cahaya jingga ke permukaan laut yang bergelombang lembut. Ombak yang menyapu pasir seolah menyambut tamu yang datang. Tapi tamu kali ini bukan sembarang orang. Di tepi pantai, seorang lelaki berjubah putih dengan sorban sederhana berjalan santai, sebatang rokok menyala di tangan kanannya. Asapnya mengepul tipis ke udara yang dingin dan beraroma asin. Ah, enaknya suasana di sini. Adem, tenang, beda sama kota yang ribet itu. Gumamnya, matanya menatap cakrawala yang memudar perlahan menjadi ungu tua. Lelaki itu adalah Wali Paidi, terkenal dengan sikapnya yang santai tapi selalu tahu kapan harus serius. Langkahnya perlahan, tak tergesa, seolah waktu di pantai selatan bergerak mengikuti ritmenya sendiri. Tak lama, dari balik kabut yang menebal, muncullah sosok yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat pesisir selatan. Rambut panjangnya bergelombang seperti air laut, mata hijau kebiruan berkilau seperti mutiara. Tubuhnya anggun, namun wibawa dan misterius. Ia duduk di atas singgasana karang yang muncul dari laut. Sosok itu adalah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Siapa kamu, yang berani datang ke istanaku dengan santai seperti itu? Suaranya lembut tapi tegas, seperti ombak yang mendesir namun tetap memukau. Wali Paidi tersenyum tipis. Ia duduk bersila di atas batu besar dekat bibir pantai, tanpa tergesa-gesa memadamkan rokoknya. Ah, Ibu Nyi, jangan kaget dulu. Saya cuma tamu yang ingin menikmati sore. Namanya Wali Paidi. Bawa niat baik, nggak bawa masalah. Nyi Roro Kidul menatap tajam, matanya seperti menembus kedalaman laut. Biasanya tamu yang datang ke istananya ketakutan, gemetar, atau bahkan langsung mundur. Tapi Wali Paidi berbeda. Ia duduk santai, menarik napas dalam-dalam, dan menghembuskan asap rokok udara, membentuk lingkaran-lingkaran tipis yang ikut terbawa angin laut. Kau benar-benar berbeda, kata Nyi Roro Kidul. Biasanya mereka takut setengah mati. Tapi kau, santai sekali. Tak ada rasa gentar sedikit pun. Wali Paidi mengangkat bahu sambil tersenyum. Ya, wajar kalau takut. Tapi takut itu nggak bikin ombak tenang. Lagi pula, saya kan sudah dengar banyak cerita tentang istana ini. Penasaran saja. Kalau takut terus, kapan bisa menikmati? Ia menarik napas, menghirup asap rokok terakhirnya, kemudian meletakkannya di atas batu agar masih membara sedikit. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis, namun tetap menjaga wibawanya. Ia menggerakkan tangan, dan tiba-tiba gerbang istana yang terbuat dari karang bercahaya terbuka perlahan, menyingkap lorong-lorong air yang memantulkan cahaya bioluminescen dari ribuan makhluk laut yang berenang mengelilingi. Kalau begitu, kau boleh masuk, tapi jangan buat keributan di istanaku, ucapnya. Wali Paidi berdiri perlahan, menyesuaikan jubahnya, dan melangkah masuk. Setiap langkahnya membuat permukaan air sedikit beriak, tapi tak sampai mengganggu keseimbangan istana. Di dalam, istana dipenuhi cahaya biru kehijauan, karang-karang bercahaya, dan ikan-ikan kecil yang melintas di antara hiasan istana. Wah, indah juga ya. Lebih enak dari rumah saya sendiri, gumam Wali Paidi sambil menatap sekeliling. Ia duduk bersila di lantai istana yang terbuat dari batu karang halus, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum santai. Nyi Roro Kidul duduk di singgasananya, matanya mengikuti setiap gerak Wali Paidi. Kau memang berbeda. Biasanya manusia yang datang ke sini takut, tapi kau malah santai seperti ini. Apa rahasianya? Wali Paidi tersenyum dan mengangkat bahu. Rahasia saya sederhana, Ibu Nyi. Hidup itu buat dinikmati, bukan ditakuti. Kalau takut terus, kapan bisa santai? Bahkan di istana seagung ini, kalau kita terlalu tegang, kita nggak bisa melihat indahnya ombak, nggak bisa dengar nyanyian angin dan laut. Asap rokoknya mengepul tipis, membaur dengan cahaya bioluminescen di sekeliling. Beberapa ikan kecil tampak menari mengikuti asapnya, seolah ikut terhibur. Nyi Roro Kidul menahan senyum, hatinya sedikit luluh oleh sikap Wali Paidi yang unik itu. Baiklah, kau boleh tinggal sebentar. Tapi jangan terlalu lama, nanti laut pun cemburu, ucapnya. Wali Paidi tertawa pelan. Tenang, saya cuma mampir sebentar. Biar ombak dan angin tetap nyaman. Lagi pula, ngobrol santai lebih enak daripada ribut, kan? Dan begitu,
Wali Paidi duduk bersila di depan singgasana Nyi Roro Kidul, merokok santai, sambil mulai bercerita tentang perjalanan hidupnya, kisah-kisah dari desa hingga kota, dari pegunungan hingga pesisir. Nyi Roro Kidul mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali tersenyum atau menatapnya dengan ekspresi penasaran. Beberapa pengawal laut yang awalnya menatap waspada, kini ikut tersenyum mendengar kelakuan Wali Paidi yang nyeleneh tapi menenangkan. Suasana istana pun perlahan menjadi santai. Gelombang laut, cahaya biru kehijauan, asap rokok tipis, dan tawa ringan Wali Paidi menciptakan harmoni yang tak pernah terjadi sebelumnya di Istana Laut Selatan. Disinilah, Wali Paidi membuktikan bahwa santai bukan berarti lemah. Santai bisa menjadi cara untuk memahami, menghormati, dan bahkan menaklukkan rasa takut yang biasanya menghantui manusia yang berani mendekat ke dunia yang tak terlihat. Dan malam itu, Istana Laut Selatan menjadi saksi bahwa seorang manusia biasa dengan sikap santai mampu membuat penguasa laut tersenyum. Langit mulai gelap, berganti menjadi biru kehitaman, dan cahaya bulan mulai memantul di permukaan laut yang beriak lembut. Wali Paidi masih duduk bersila di depan singgasana Nyi Roro Kidul, sambil menghirup asap rokok terakhirnya dan mengamati setiap sudut istana. Ia memperhatikan ikan-ikan kecil menari di antara karang bercahaya, sementara beberapa makhluk laut yang lebih besar melintas perlahan, menambah kesan magis di istana. Jadi, bagaimana kabar manusia di daratan, Wali Paidi? Tanya Nyi Roro Kidul sambil menyandarkan tubuhnya di singgasananya. Matanya bersinar lembut, penuh rasa ingin tahu. Wali Paidi mengangkat bahu. Ya, manusia tetap saja lucu, Ibu Nyi. Mereka ribet, suka panik, dan sering lupa bersyukur. Tapi ada juga yang baik, seperti saya. Maksud saya, yang selalu belajar dari pengalaman. Ia tersenyum, sambil memainkan asap rokok di tangannya, membuat lingkaran-lingkaran kecil di udara. Nyi Roro Kidul menatapnya tajam, tapi tak bisa menahan senyum kecil. Kau benar-benar berbeda. Biasanya manusia yang datang ke sini tegang, takut, tapi kau malah santai. Apa rahasianya? Wali Paidi mengangkat bahu santai. Rahasia saya sederhana, Ibu Nyi. Hidup itu buat dinikmati, bukan ditakuti. Bahkan di istana seagung ini, kalau kita terlalu tegang, kita nggak bisa menikmati indahnya laut, suara angin, atau nyanyian ombak. Tiba-tiba, dari lorong istana muncul beberapa pengawal laut. Mereka berbadan tinggi, berkulit kehijauan dengan sisik tipis di lengan, dan mata yang bersinar redup. Mereka awalnya menatap waspada pada Wali Paidi. Salah satu pengawal bersuara berat, "Siapa ini yang berani duduk di sini santai-santai di hadapan Nyi Roro Kidul?" Wali Paidi tersenyum lebar. "Oh, ini cuma saya, tamu santai. Tenang saja, saya nggak akan membuat keributan. Lagi pula, saya cuma ingin bercakap-cakap sambil menikmati pemandangan." Salah satu pengawal menatapnya bingung, sementara yang lain menahan tawa. Wali Paidi kemudian berdiri perlahan, menunduk hormat ke arah Nyi Roro Kidul, lalu menatap pengawal laut satu persatu. "Kalian hebat, penampilan kalian keren banget, tapi jangan terlalu kaku. Nanti ombaknya iri kalau kalian gak bisa santai juga." Beberapa pengawal menahan tawa, dan suasana tegang di istana mulai mencair. Nyi Roro Kidul menatap Wali Paidi, matanya bersinar penasaran. "Kau memang tahu cara membuat situasi menjadi santai, bahkan di hadapan pengawal saya yang biasanya serius. Apa rahasianya?" Wali Paidi mengangkat bahu lagi, tersenyum lebar. "Sederhana, Ibu Nyi. Hidup itu nggak perlu terlalu serius. Kalau kita terlalu serius, kita nggak bisa melihat hal-hal lucu di sekitar kita. Bahkan di Laut Selatan yang megah ini, tetap ada humor kalau kita mau melihatnya." Ia kemudian duduk lagi, mengeluarkan sebatang rokok cadangan, menyalakannya, dan menghembuskan asap tipis ke udara. Asapnya membentuk lingkaran-lingkaran indah yang ikut tertiup angin laut. Beberapa ikan kecil tampak menari mengikuti asapnya, seolah ikut terhibur. Nyi Roro Kidul tersenyum. "Baiklah, kau boleh tinggal sebentar. Tapi jangan terlalu lama, nanti laut pun cemburu," ucapnya sambil menahan tawa kecil. Wali Paidi menatap sekeliling istana dengan penuh kekaguman. Ia mulai bercerita, bukan hanya tentang kehidupan di daratan, tapi juga kisah-kisah jenaka yang pernah ia alami. Ia menceritakan tentang seekor kambing yang bandel di desa, tentang tukang kayu yang selalu salah menghitung, hingga kisah dirinya yang nyaris tertipu maling karena terlalu percaya diri. Setiap cerita diiringi gelak tawa ringan dari Nyi Roro Kidul, dan beberapa pengawal yang awalnya kaku kini ikut tersenyum. "Wah, lucu juga kau ini, Wali Paidi.
Bahkan di istana yang biasanya serius, kau bisa membuat tawa muncul, kata Nyi Roro Kidul sambil mengangguk. Wali Paidi menepuk lututnya santai. Itulah seni hidup, Ibu Nyi. Kadang kita harus tertawa, bahkan di tengah situasi yang serius. Tawa itu obat, membuat hati tenang dan pikiran jernih. Kalau hati tenang, ombak pun ikut tenang. Malam semakin larut, cahaya bioluminesen di istana semakin menonjol, memantulkan kilau di wajah Wali Paidi. Ia duduk bersila di depan singgasana, merokok santai, sambil berbagi nasihat ringan tapi penuh makna. Nyi Roro Kidul, yang biasanya dingin dan misterius, kini tersenyum tulus. Bahkan beberapa pengawal laut mulai mendekat, mendengarkan cerita Wali Paidi dengan penuh minat. Disitulah, Wali Paidi membuktikan bahwa ketenangan dan humor bisa menembus batas dunia manusia dan dunia gaib. Ia bukan hanya tamu, tapi juga pembawa kebahagiaan dan ketenangan di Istana Laut Selatan, tempat yang biasanya dipenuhi misteri dan ketegangan. Dan malam itu, tawa ringan, cerita santai, dan asap tipis rokok Wali Paidi mengisi udara istana, menciptakan momen langka yang tak akan terlupakan oleh siapapun yang hadir. Laut Selatan pun seolah ikut tersenyum, menerima tamu yang datang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menikmati dan menghargai keindahan yang ada. Malam semakin pekat, cahaya bulan menembus permukaan laut, memantulkan kilau perak di seluruh istana. Wali Paidi masih duduk bersila di depan singgasana Nyi Roro Kidul, sesekali menghembuskan asap rokok udara. Setiap tarikan napasnya terasa santai, seakan seluruh dunia berhenti sejenak untuk menunggu apa yang akan dilakukannya. Wali Paidi, kau benar-benar berbeda, kata Nyi Roro Kidul sambil menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Biasanya manusia yang datang ke sini kaku, takut, atau langsung lari. Tapi kau, santai seperti duduk di teras rumah sendiri. Wali Paidi tersenyum lebar. Ya, Ibu Nyi, kalau kita terlalu tegang, nanti ombak iri. Lagi pula, duduk santai sambil merokok itu hak setiap manusia, kan? Ia menepuk lututnya santai, lalu melirik sekeliling istana. Beberapa pengawal laut yang sebelumnya menatap waspada kini mulai terlihat lebih santai, meski masih menahan tawa. Wali Paidi tiba-tiba berdiri, berjalan perlahan ke arah lorong istana yang dihiasi karang bercahaya, dan menepuk bahu salah satu pengawal. Kau ini kok kaku banget, ya? Santai dikit, tarik napas, hembus. Nah, begitu baru enak, ujarnya sambil tersenyum jenaka. Pengawal itu menatap Wali Paidi dengan mata terbelalak, tapi tak bisa menahan senyum tipis. Lalu Wali Paidi menunjuk sekelompok ikan yang berenang di udara istana, tampak seperti menari mengikuti aliran cahaya. Lihat, mereka juga santai. Kalau kalian mau ikuti saya, kita bisa bikin tarian ikan di istana ini, kata Wali Paidi sambil tertawa pelan. Nyi Roro Kidul menahan tawa kecil, menatap Wali Paidi dengan rasa kagum. Kau memang manusia yang aneh, tapi aneh yang menyenangkan. Tak lama kemudian, Wali Paidi mengambil sebatang karang kecil dari lantai istana dan melemparkannya ke air, tapi bukan sembarang lemparan. Dengan cara yang jenaka, ia membuat percikan air yang menyerupai bentuk hati, bintang, dan bahkan bentuk ikan kecil yang menari sejenak di permukaan. Pengawal laut yang melihatnya hanya bisa ternganga, sedangkan beberapa ikan terlihat seolah ikut tertawa dengan percikan itu. Lihat, Ibu Nyi, dengan sedikit kreativitas, suasana serius bisa jadi menyenangkan, kata Wali Paidi sambil duduk kembali di dekat singgasana. Ia menghisap rokok lagi, menghembuskan asap tipis yang membentuk pola spiral di udara, dan menatap pengawal laut yang mulai mencoba menirunya. Nyi Roro Kidul tersenyum lebar. Baiklah, Wali Paidi, kau berhasil membuat istana ini hidup dengan tawa. Biasanya di sini hanya ada ketegangan dan misteri, tapi malam ini berbeda. Wali Paidi mengangguk santai. Tawa itu obat, Ibu Nyi. Kalau hati senang, laut pun ikut tenang. Kalau hati senang, manusia pun bisa belajar menghargai kehidupan. Bahkan di tempat yang megah dan penuh misteri seperti istana ini. Malam itu, Wali Paidi mulai bercerita lebih dalam tentang kisah-kisah lucu dari desa, kota, hingga perjalanan spiritualnya. Ia bercerita tentang seorang petani yang salah menaruh hasil panen, tentang seorang pedagang yang kaget melihat kambingnya hilang, hingga kisah dirinya yang tersesat di hutan tapi malah menemukan sumber air baru. Setiap cerita diiringi tawa ringan dari Nyi Roro Kidul, dan bahkan beberapa pengawal laut mulai ikut tertawa, menepuk pundak satu sama lain. Tawa dan cerita Wali Paidi membuat suasana istana berubah. Cahaya bioluminesen yang biasanya terlihat tenang dan angker kini terasa hangat dan penuh kehidupan.
Ombak di luar pun seolah mengikuti ritme tawa dan cerita Wali Paidi, menciptakan musik alami yang menenangkan. Tak hanya Nyi Roro Kidul dan pengawal, beberapa makhluk laut yang biasanya menyendiri mulai mendekat, penasaran dengan tamu manusia yang begitu berbeda. Wali Paidi bahkan mencoba menyapa beberapa gurita kecil dengan gerakan tangan jenaka, membuat makhluk itu tampak bingung tapi kemudian ikut menari dengan tentakel mereka. Wali Paidi, kau memang tamu yang langka, kata Nyi Roro Kidul sambil tersenyum penuh arti. Kau membawa kebahagiaan, bahkan di tempat yang biasanya serius dan angker ini. Aku jarang melihat manusia seperti ini. Wali Paidi mengangguk santai. Ya, Ibu Nyi, hidup itu terlalu singkat untuk selalu tegang. Kadang kita perlu duduk, tarik napas, tertawa, dan menikmati momen. Bahkan kalau bisa sambil merokok tipis, itu bonus. Ia tersenyum nakal sambil menunjuk rokoknya yang hampir habis. Malam itu pun berlanjut dengan suasana santai. Wali Paidi, dengan segala kelucuannya, berhasil menembus wibawa dan misteri Istana Laut Selatan. Ia bukan hanya tamu, tapi juga guru kecil tentang pentingnya ketenangan, humor, dan menikmati setiap momen hidup, meski berada di dunia yang penuh rahasia dan keajaiban. Dan begitu, gelak tawa ringan, percikan air, pola asap tipis, dan cerita santai Wali Paidi memenuhi setiap sudut istana. Laut Selatan, dengan segala misterinya, seolah ikut tersenyum, menerima tamu yang datang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk berbagi kebahagiaan dan ketenangan. Malam di Laut Selatan semakin tenang, hanya diterangi cahaya bulan yang memantul lembut di permukaan laut. Wali Paidi duduk sebentar di tepi kolam karang yang bercahaya, menghisap rokoknya sambil menatap air yang berkilau seperti kristal. Angin malam membawa aroma laut segar, dan sesekali terdengar nyanyian lembut ombak yang menenangkan. Nyi, saya penasaran, bagian dalam istana ini seperti apa? Tanya Wali Paidi sambil menepuk lututnya santai. Nyi Roro Kidul menatapnya, matanya bersinar penuh penasaran tapi tetap waspada. Kau ingin menjelajah? Hati-hati, Wali Paidi. Banyak sudut istana ini yang penuh rahasia. Tak semua manusia bisa memahaminya. Wali Paidi tersenyum nakal. Ah, Ibu Nyi, rahasia itu dibuat untuk dihargai, bukan ditakuti. Lagi pula, saya kan cuma ingin jalan-jalan sambil santai. Kalau takut, nanti rokok saya nggak enak dibakar. Ia tersenyum sambil menyalakan rokok lagi. Nyi Roro Kidul mengangguk pelan, dan dengan gerakan tangan anggun, ia membuka pintu gerbang lain di sisi istana. Wali Paidi masuk perlahan. Matanya berbinar melihat keindahan lorong-lorong dalam istana. Karang-karang bercahaya memantulkan kilauan biru kehijauan, dan makhluk laut dari berbagai bentuk menatapnya dengan rasa ingin tahu. Wah, indahnya ini luar biasa, Ibu Nyi, gumam Wali Paidi. Ia menapak perlahan di lantai karang yang halus, sambil sesekali menepuk pundak ikan-ikan yang berenang mendekat. Beberapa pengawal laut mengikuti di belakang, tetap waspada tapi mulai tersenyum melihat kelakuannya. Tiba-tiba, ia melihat sebuah gua kecil yang tembus ke kolam bawah tanah. Airnya jernih seperti kaca, memantulkan cahaya dari atas. Wali Paidi menunduk, memandang pantulan dirinya, dan tersenyum. Kalau begini, sepertinya tempat ini cocok buat santai sambil cerita-cerita. Lagi pula, siapa yang bisa marah kalau kita menikmati keindahan seperti ini? Ia duduk di tepi kolam, meletakkan rokoknya di batu karang dan menepuk-nepuk permukaan air dengan jemari. Percikan air itu membentuk pola-pola lucu yang memantul ke dinding gua, seolah menari mengikuti iramanya. Beberapa makhluk laut ikut menari, bahkan seekor gurita kecil menggerakkan tentakelnya mengikuti percikan itu. Nyi Roro Kidul muncul dari balik lorong, matanya bersinar. Kau memang manusia yang berbeda, Wali Paidi. Aku jarang melihat manusia bisa menikmati keindahan dengan cara begitu, sambil bermain dengan air. Wali Paidi tersenyum. Ya, Ibu Nyi, hidup itu buat dinikmati. Kalau terlalu serius, nanti kita nggak bisa melihat hal-hal indah di sekitar. Bahkan gurita kecil itu tampak lebih bahagia daripada saya di daratan. Ia tertawa pelan sambil menunjuk gurita yang menari-nari di permukaan air. Lalu ia berdiri, berjalan ke lorong lain yang dipenuhi stalaktit karang bercahaya. Di sana, terdapat ruangan rahasia yang biasanya hanya dihuni makhluk laut yang sangat tua. Wali Paidi menatap sekeliling, matanya berbinar-binar karena rasa ingin tahu. Kalau ini ruangan rahasia, pasti banyak cerita seru. Saya ingin tahu. Nyi, bolehkah saya masuk? Nyi Roro Kidul tersenyum lembut. Hati-hati, Wali Paidi.
Banyak makhluk di sini yang bisa marah kalau terganggu. Tapi kau memang berbeda. Aku percaya kau akan tetap santai. Wali Paidi melangkah perlahan, menunduk hormat ke arah makhluk-makhluk laut yang muncul dari kegelapan. Ia menyapa dengan suara lembut. Selamat malam, saya cuma tamu yang ingin belajar dan melihat keindahan kalian. Makhluk-makhluk itu menatapnya sejenak, lalu kembali ke aktivitas mereka. Beberapa bahkan mendekat, penasaran dengan manusia yang santai tapi penuh rasa hormat itu. Di tengah ruangan, Wali Paidi menemukan sebuah perahu kecil yang terbuat dari kerang bercahaya. Ia tersenyum nakal. Kalau boleh, saya ingin mencoba mengayuh perahu ini sambil bercanda dengan laut. Nyi, Ibu Nyi, setuju. Nyi Roro Kidul tertawa kecil. Kalau kau bisa tetap santai dan tidak membuat keributan, silakan. Tapi jangan sampai airnya tumpah terlalu banyak. Wali Paidi menaruh rokoknya di batu, naik ke perahu, dan mulai mengayuh perlahan. Percikan air mengikuti gerakan dayungnya, dan ikan-ikan kecil menari mengikuti perahu. Sesekali ia melambaikan tangan ke Nyi Roro Kidul, membuat penguasa laut tersenyum hangat. Sambil mengayuh, Wali Paidi mulai bercerita tentang perjalanan-perjalanan lucu dan jenaka yang pernah dialaminya. Setiap cerita diiringi tawa ringan dari Nyi Roro Kidul, beberapa pengawal laut, dan bahkan makhluk laut yang menatap dari kejauhan. Ia tidak hanya bercerita, tapi mengajarkan bahwa ketenangan dan humor bisa membawa kebahagiaan, bahkan di dunia penuh misteri seperti Laut Selatan. Malam itu, suara tawa, percikan air, pola cahaya bioluminesen, dan asap tipis rokok Wali Paidi memenuhi seluruh istana. Ia bukan sekadar tamu, tapi juga pembawa kebahagiaan, ketenangan, dan cahaya kecil yang menembus misteri istana Laut Selatan. Dan begitu, malam itu menjadi saksi bahwa seorang manusia dengan hati tenang, selera humor, dan keberanian santai bisa membuat penguasa laut tersenyum, pengawal laut lega, dan makhluk laut penasaran sekaligus kagum. Wali Paidi telah membuktikan bahwa santai bukan berarti lemah. Santai bisa menjadi cara untuk menghargai keindahan dunia, bahkan di antara gelombang misteri dan keajaiban Laut Selatan. Malam di Laut Selatan semakin pekat. Cahaya bioluminesen dari karang dan makhluk laut menerangi setiap sudut istana dengan kilau biru kehijauan. Wali Paidi duduk santai di tepi kolam, menghisap rokoknya perlahan, sambil menatap air yang berkilau. Ombak di luar terdengar lembut, seakan mengiringi setiap tarikan napasnya. Nyi, saya rasa malam ini terlalu tenang. Kurasa saya perlu sedikit iseng supaya istana ini makin hidup, gumam Wali Paidi sambil tersenyum nakal. Nyi Roro Kidul menatapnya dari singgasananya. Iseng? Kau ini manusia benar-benar aneh. Apa maksudmu? Wali Paidi mengangkat bahu santai. Maksud saya, biar pengawal dan makhluk laut juga bisa tertawa. Kadang tempat megah seperti ini butuh sedikit humor, Ibu Nyi. Ia tersenyum sambil menyalakan rokok baru. Asap tipisnya membentuk pola spiral yang naik dan bercampur dengan cahaya biru istana. Ia berdiri, melangkah ke arah pengawal laut yang sedang berjaga di lorong. Kalian ini kaku banget. Santai dikit, tarik napas, hembus. Nah, begitu baru enak. Beberapa pengawal menatapnya bingung, tapi satu persatu menahan tawa. Wali Paidi menepuk pundak mereka satu persatu, sambil menyarankan mereka menari ringan mengikuti aliran air di lantai istana. Setelah itu, ia berjalan ke lorong yang dipenuhi karang bercahaya dan menemukan sebuah ruangan rahasia yang biasanya ditinggali makhluk-makhluk laut tua. Di sana terdapat kolam kecil yang memantulkan cahaya seperti kaca, dengan beberapa ikan bercahaya yang menari-nari di permukaan. Wali Paidi mencondongkan badan, menatap ikan-ikan itu, lalu berbisik. Teman-teman kecil, mari kita buat permainan. Siapa yang bisa menari paling lucu, dapat tepuk tangan dari Nyi Roro Kidul. Ikan-ikan itu tampak bergerak lincah mengikuti gerakan tangan Wali Paidi, seolah mengerti maksudnya. Nyi Roro Kidul menahan tawa kecil dari singgasananya. Kau ini, manusia paling jenaka yang pernah datang ke istana ini. Bahkan ikan pun ikut bermain denganmu. Wali Paidi tersenyum puas. Ya, Ibu Nyi, kadang dunia ini terlalu serius. Humor itu obat, membuat hati tenang dan pikiran jernih. Bahkan di Laut Selatan yang megah ini, tetap ada tempat untuk tawa. Lalu, ia menemukan sebuah tabung air bercahaya yang berisi kerang-kerang kecil. Dengan penuh keisengan, Wali Paidi mengambil satu kerang, meniupnya perlahan, dan suara lembut muncul, seolah kerang itu bernyanyi. Pengawal laut menatapnya heran,
tapi tak bisa menahan senyum. Lihat, Ibu Nyi, kerang pun bisa bernyanyi kalau kita mau mendengarnya. Dan kalau hati kita tenang, suara itu lebih indah daripada apapun di daratan, kata Wali Paidi sambil tersenyum. Nyi Roro Kidul mengangguk pelan, tersenyum penuh arti. Kau memang berbeda. Kau membuat istana ini hidup dengan cara yang tak pernah kupikirkan. Wali Paidi kemudian mencoba hal lain. Ia mengambil sebatang karang bercahaya, memukul-mukul perlahan di lantai, dan bunyi yang dihasilkan terdengar seperti musik. Ia mulai menari ringan sambil mengayunkan karang itu, membuat pengawal laut ikut bergerak mengikuti irama. Beberapa makhluk laut menatap kagum, bahkan gurita kecil ikut menari dengan tentakelnya. Wah, seru juga ya kalau kita bisa menikmati malam dengan sedikit musik dan tawa, gumam Wali Paidi sambil menarik napas panjang. Asap rokoknya mengepul, membentuk lingkaran-lingkaran kecil yang ikut menari di udara. Nyi Roro Kidul menatapnya sambil tersenyum hangat. Kau benar-benar tamu yang langka, Wali Paidi. Biasanya manusia takut atau kaku, tapi kau malah membuat istana ini terasa hangat, hidup, dan penuh tawa. Wali Paidi duduk kembali di tepi kolam, merokok santai, dan menatap air yang berkilau. Ya, Ibu Nyi, hidup itu terlalu singkat untuk selalu serius. Kadang kita harus tertawa, bermain, dan menikmati momen. Bahkan di tempat yang penuh misteri seperti Istana Laut Selatan. Malam itu pun berlanjut dengan gelak tawa, percikan air, bunyi karang bercahaya, dan pola asap tipis rokok Wali Paidi yang memenuhi seluruh istana. Nyi Roro Kidul, pengawal laut, dan makhluk-makhluk laut lainnya semua terhibur oleh kelucuan dan keisengan Wali Paidi. Ia bukan hanya tamu, tapi juga pembawa keceriaan dan ketenangan di tengah dunia penuh misteri. Wali Paidi menunjukkan bahwa santai, humor, dan rasa ingin tahu bisa menembus batas antara manusia dan dunia gaib, bahkan membuat penguasa laut tersenyum tulus. Dan begitu, malam itu menjadi malam yang tak terlupakan. Tawa, cerita jenaka, musik dari karang bercahaya, dan keisengan Wali Paidi mengisi setiap sudut Istana Laut Selatan, membuktikan bahwa seorang manusia dengan hati tenang dan jiwa jenaka bisa mengubah suasana di dunia yang penuh rahasia menjadi hangat, hidup, dan penuh keceriaan. Malam sudah larut, dan cahaya bulan menyinari permukaan laut yang beriak lembut. Wali Paidi duduk di tepi kolam bercahaya, sambil menghisap rokoknya perlahan. Angin malam membawa aroma asin laut yang segar, dan sesekali terdengar nyanyian ombak yang menenangkan. Ia menatap lorong-lorong istana yang berkilau biru kehijauan, penuh rasa penasaran. Nyi, saya rasa masih banyak bagian istana yang belum saya lihat. Saya penasaran, apa yang tersembunyi di bagian terdalam? Gumam Wali Paidi sambil tersenyum nakal. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan mata bersinar penuh penasaran. Kau memang manusia yang berbeda, Wali Paidi. Bagian terdalam istana ini penuh misteri dan makhluk legendaris. Tidak semua manusia bisa menghadapinya. Tapi, aku percaya kau bisa tetap santai. Wali Paidi mengangguk. Ya, Ibu Nyi, ketenangan adalah kunci. Kalau hati tenang, kita bisa memahami rahasia sekalipun. Ia berdiri perlahan, menyalakan rokok baru, dan mulai melangkah ke lorong terdalam yang belum pernah ia masuki. Lorong itu dipenuhi karang bercahaya yang memantulkan cahaya ke dinding-dinding air. Beberapa makhluk laut menatapnya penasaran, tapi Wali Paidi tersenyum hangat. Tenang, saya tamu yang baik. Hanya ingin melihat, bukan mengganggu. Tiba-tiba, ia menemukan sebuah pintu bercahaya yang lebih besar dari yang lain. Cahaya biru kehijauan memancar dari celah-celahnya, dan suara lembut seperti musik terdengar dari dalam. Wali Paidi menunduk hormat, lalu berkata, sepertinya ini pintu rahasia. Siapapun yang masuk pasti menemukan sesuatu yang menakjubkan. Nyi Roro Kidul muncul di belakangnya. Itu pintu yang jarang terbuka, Wali Paidi. Di dalamnya terdapat makhluk legendaris dan rahasia laut yang tak terjamah manusia biasa. Kau yakin ingin masuk? Wali Paidi tersenyum santai. Ya, Ibu Nyi, jangan khawatir. Saya cuma ingin tahu dan belajar, sambil tetap santai. Kalau takut, nanti rokok saya nggak enak dibakar. Ia menyalakan rokok lagi, menghembuskan asap tipis ke udara, dan perlahan membuka pintu bercahaya itu. Begitu pintu terbuka, ia disambut pemandangan luar biasa. Kolam besar yang bercahaya, penuh dengan makhluk legendaris, kuda laut raksasa, ikan pari bercahaya, dan gurita raksasa yang matanya berkilau lembut. Beberapa makhluk menatapnya waspada, tapi Wali Paidi tetap tersenyum ramah. Tenang,
Saya cuma tamu yang ingin belajar. Tidak akan mengganggu kalian. Makhluk-makhluk itu perlahan mendekat, penasaran dengan manusia yang berani tapi santai itu. Wali Paidi kemudian duduk bersila di tepi kolam, merokok santai, dan mulai berbicara lembut kepada mereka. Hidup itu indah, teman-teman. Bahkan di dunia yang penuh rahasia, kalau kita tenang dan santai, kita bisa melihat keindahan yang sesungguhnya. Beberapa makhluk legendaris menatapnya, seolah memahami maksudnya. Seekor kuda laut raksasa menggerakkan siripnya perlahan, menciptakan riak air yang indah. Seekor gurita besar memutar-mutar tentakelnya, seolah ikut menari mengikuti kata-kata Wali Paidi. Nyi Roro Kidul menatap dari kejauhan, tersenyum kagum. Kau memang luar biasa, Wali Paidi. Kau bisa membuat makhluk legendaris pun merasa tenang dan senang dengan kehadiranmu. Jarang sekali manusia bisa melakukan ini. Wali Paidi mengangkat bahu santai. Ya, Ibu Nyi, kalau kita tegang, kita tidak bisa melihat keindahan. Kalau kita takut, kita tidak bisa belajar dari pengalaman. Tapi kalau kita santai, bahkan makhluk legendaris pun bisa menerima kita. Ia kemudian berdiri, berjalan perlahan di sepanjang kolam, dan mulai memainkan cahaya karang dengan tangannya. Setiap gerakan menciptakan pola-pola indah di permukaan air, seperti tarian cahaya yang memukau. Makhluk-makhluk itu tampak terhibur, bahkan beberapa mulai mengikuti gerakan Wali Paidi, menari lembut di air. Wali Paidi tersenyum puas. Lihat, Ibu Nyi, kalau kita bisa membuat dunia sekitar senang, hati kita pun ikut tenang. Bahkan di Laut Selatan yang megah ini, ketenangan dan humor bisa membawa keajaiban. Malam itu, seluruh istana dipenuhi cahaya, suara riak air, tawa ringan Wali Paidi, dan gerakan makhluk legendaris yang menari lembut. Nyi Roro Kidul, pengawal laut, dan makhluk laut lainnya semua terpesona oleh keberanian, kepintaran, dan kelucuan Wali Paidi. Wali Paidi membuktikan bahwa santai bukan berarti lemah. Santai bisa menjadi kunci untuk memahami, menghargai, dan bahkan membuat dunia yang penuh misteri tersenyum. Ia bukan hanya tamu, tapi juga pembawa kebahagiaan dan ketenangan, menjadikan malam itu sebagai malam yang tak akan terlupakan di Istana Laut Selatan. Dan begitu, malam itu menjadi saksi bahwa manusia dengan hati tenang, humor, dan keberanian santai dapat menembus rahasia terdalam dunia gaib, membuat penguasa laut tersenyum, makhluk legendaris tenang, dan pengawal laut lega. Wali Paidi telah membuktikan bahwa ketenangan, tawa, dan rasa ingin tahu bisa menjadi cahaya di tengah misteri Laut Selatan. Malam semakin larut. Cahaya biru kehijauan dari karang dan makhluk laut menerangi setiap sudut Istana Laut Selatan, menciptakan suasana magis yang menenangkan. Wali Paidi masih duduk bersila di tepi kolam bercahaya, menghisap rokok santai, sambil menatap riak air yang menari mengikuti gerakan tangannya. Nyi, saya rasa malam ini terlalu hening. Kurasa saya harus memberi sedikit hiburan sekaligus nasihat ringan, gumam Wali Paidi sambil tersenyum nakal. Nyi Roro Kidul menatap dari singgasananya dengan mata bersinar penasaran. Nasihatmu? Kau ini manusia memang aneh. Apa maksudmu kali ini? Wali Paidi mengangkat bahu santai. Ah, Ibu Nyi, kadang kita terlalu serius menghadapi dunia. Kalau terlalu serius, kita lupa menikmati indahnya hidup. Nasihat saya kali ini sederhana. Santai, tersenyum, dan jangan lupa tertawa. Bahkan di Laut Selatan, hati yang tenang lebih dihargai daripada ombak yang marah. Ia menyalakan rokok baru dan menghembuskan asap tipis ke udara, membentuk lingkaran-lingkaran kecil yang menari mengikuti cahaya bioluminesen. Beberapa ikan kecil menatapnya penasaran, seolah memahami maksud kata-katanya. Contohnya begini, lanjut Wali Paidi sambil berdiri. Ia mengambil sebuah karang bercahaya kecil dan menaruhnya di permukaan kolam. Kalau kita terlalu kaku, karang ini tidak akan bergerak. Tapi kalau kita santai, lihat, ia menari mengikuti riak air. Hidup juga begitu, Ibu Nyi. Kalau terlalu tegang, kita tidak bisa bergerak mengikuti arus kehidupan. Nyi Roro Kidul tersenyum kecil. Kau memang manusia yang berbeda. Jarang sekali ada manusia bisa mengajarkan hal bijak dengan cara santai dan lucu seperti itu. Wali Paidi kemudian berjalan ke arah pengawal laut yang sedang berjaga di lorong. Kalian ini serius semua. Santai dikit, tarik napas, hembus. Nah, begitu baru enak. Lagi pula, kalau kalian tegang, ombak di luar bisa iri loh. Beberapa pengawal menahan tawa, sementara yang lain ikut meniru gerakan santai Wali Paidi. Setelah itu,
ia kembali ke tepi kolam dan menatap Nyi Roro Kidul. "Nyi, hidup itu seperti laut. Kadang tenang, kadang bergelombang. Kalau kita takut, gelombang menakutkan. Tapi kalau kita santai, gelombang menjadi teman." Ia menepuk permukaan air, membuat percikan kecil yang membentuk pola seperti bintang. Nyi Roro Kidul menahan tawa kecil. "Kau ini lucu, tapi aku bisa merasakan kebijaksanaanmu, Wali Paidi. Kau bisa membuat hati orang tenang bahkan di dunia yang penuh misteri." Wali Paidi tersenyum nakal. "Ya, Ibu Nyi, kadang bijak itu nggak harus serius. Kadang bijak itu sambil tersenyum, sambil menikmati malam. Bahkan gurita kecil itu juga bisa belajar kalau kita ajarkan dengan cara menyenangkan." Ia menunjuk gurita yang menari lembut di permukaan kolam, mengikuti gerakan tangannya. Tak lama kemudian, Wali Paidi berdiri, berjalan perlahan di sepanjang lorong istana, dan mulai menunjuk makhluk-makhluk laut yang menatapnya penasaran. "Lihat, teman-teman, hidup itu indah kalau kita santai. Jangan terlalu serius, jangan terlalu takut. Bahkan makhluk legendaris pun bisa menikmati kebahagiaan sederhana." Beberapa makhluk legendaris menatapnya, perlahan mendekat. Seekor kuda laut raksasa menggerakkan siripnya, menciptakan riak air yang indah. Seekor gurita besar menari lembut dengan tentakelnya mengikuti gerakan Wali Paidi. Semua seolah memahami pesan yang ia sampaikan. Wali Paidi kemudian duduk kembali di tepi kolam, merokok santai, dan menghembuskan asap tipis ke udara. Ia mulai bercerita tentang kisah-kisah lucu yang mengandung pelajaran hidup, tentang petani yang terlalu khawatir kehilangan panen tapi akhirnya mendapatkan rezeki, tentang pedagang yang belajar menghargai kesederhanaan, hingga kisahnya sendiri yang menemukan kebahagiaan di hal-hal sederhana. Setiap cerita diiringi tawa ringan Nyi Roro Kidul, beberapa pengawal laut, dan bahkan makhluk-makhluk laut yang menatap dari kejauhan. Suasana istana pun menjadi hangat, hidup, dan penuh keceriaan. "Lihat, Ibu Nyi, kalau kita bisa membuat dunia sekitar kita senang, hati kita pun ikut tenang. Bahkan di Laut Selatan, ketenangan dan humor bisa membawa keajaiban," kata Wali Paidi sambil tersenyum puas. Nyi Roro Kidul menatapnya penuh kagum. "Kau memang tamu langka, Wali Paidi. Kau membuat hati penguasa laut tersentuh, bahkan makhluk legendaris pun merasa damai." Malam itu, seluruh istana dipenuhi cahaya biru kehijauan, riak air, tawa ringan Wali Paidi, dan gerakan makhluk laut yang menari lembut mengikuti kehadirannya. Wali Paidi membuktikan bahwa santai bukan berarti lemah, humor bukan berarti bodoh, dan kebijaksanaan bisa disampaikan dengan cara sederhana yang menyenangkan. Ia bukan hanya tamu, tapi pembawa keceriaan, ketenangan, dan kebijaksanaan di tengah dunia penuh misteri. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan, di mana seorang manusia dengan hati tenang, humor, dan rasa ingin tahu bisa membuat penguasa laut tersenyum, makhluk legendaris tenang, dan pengawal laut lega. Dan begitu, Wali Paidi kembali menegaskan satu hal: santai, tertawa, dan menikmati setiap momen hidup adalah kunci untuk memahami dunia, bahkan dunia gaib Laut Selatan yang penuh misteri.